Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik dipandu firman Tuhan dari Roma 11 ayat 33. Tapi saya akan bacakan mulai dari ayat 28 sampai dengan 36, demikian firman Tuhan. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu ada dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, keselamatan bagi seluruh manusia pada gereja mula-mula menjadi perdebatan, yaitu antara Kristen-Kristen, orang-orang yang percaya yang berasal dari orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Orang-orang Kristen yang dari Yahudi berpikiran bahwa hanya dengan mengikuti hukum Taurat dan hukum Yahudi saja orang-orang dapat diselamatkan, yaitu salah satu di dalamnya dengan melakukan sunat. Dan sebaliknya, orang-orang yang berasal dari non-Yahudi merasa diri mereka lah yang pantas masuk surga. Karena mereka yang mendapat kasih karunia dan orang Israel menolak Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, dalam perbedaan pikiran yang demikian dan dalam polemik yang terjadi, Rasul Paulus mengajar mereka, benar hanya anugerah yang menjadi jalan keselamatan, yang diterima hanya dengan iman, dan dasar kebenarannya adalah firman, atau yang sering kita sebutkan itu dengan sola fide hanya iman, sola gratia hanya anugerah, dan sola scriptura yaitu hanya kitab suci. Dan di dalamnya kemurahan dan kasih Allah itu sama saja. Dan bukan kita yang memutuskan siapa masuk surga. Orang Yahudi betul tidak taat, tapi justru karena ketidaktaatannya, anugerah itu kemudian diterima oleh orang-orang non-Yahudi. Tetapi orang-orang non-Yahudi yang telah menerima anugerah itu juga tidak boleh sombong rohani, karena orang-orang Yahudi pada akhirnya akan menerima anugerah juga sebagaimana Tuhan memberikan anugerah cinta kasih pengampunan kepada non-Yahudi. Maka jalan Tuhan itu sangat rumit dan sulit untuk diselami dan dirumuskan oleh akal pikiran manusia. Dia memiliki otoritas yang penuh atas keputusan-keputusannya. Dan karena itulah kemudian Tuhan memberikan keselamatan itu kepada orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikian pada saat ini, bagi kita yang sudah percaya dan mengikut Yesus, jangan pernah sombong rohani dan mengklaim atau bahkan seolah-olah mengkapling, seolah-olah milik kita saja surga. Karena perjalanan kehidupan kita sebagai orang beriman mengikuti jalannya Tuhan, dan kerajaan Allah itu sering sekali dikatakan kerajaan yang sungsang. Dan jalan menuju keselamatan itu sering sekali di luar akal berpikir manusia kita. Misalnya begini, jalan dunia untuk meninggikan diri adalah jalan menuju kemuliaan. Maka karena itulah orang-orang dengan pikiran sekulernya selalu mempromosikan diri, melakukan pencitraan, memuji-muji diri, dan kemudian mengurai semua kurikulum vitae-nya dalam pertemuan-pertemuan, supaya orang mengakui dan melihat dia, meninggikan diri, eksistensi, supaya dikenal orang, dan dengan demikian dia merasa dimuliakan. Tetapi dalam kerajaan Tuhan, jalan Tuhan itu merendahkan diri atau menyangkal diri
adalah jalan menuju kemuliaan. Karena dalam firman Tuhan dikatakan, barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Yang kemudian dalam kerajaan Allah yang sungsang itu, berkorban adalah jalan untuk mendapat kehidupan. Tapi jalan dunia berbeda. Mengorbankan adalah salah satu cara untuk bertahan hidup. Karena moto manusia di dunia ini adalah survival of the fittest. Siapa yang terkuat, dia yang hidup. Maka manusia yang tidak hidup dalam kerajaan Allah cenderung menjadi serigala kepada manusia yang lain, atau yang sering kita sebut dengan istilah homo lupus. Yang kemudian dalam kerajaan Allah, pengampunan dan kasih adalah keadilan yang tertinggi. Tetapi dalam hukum dunia, pembalasan adalah keadilan yang adil. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi dalam hukum kerajaan Allah, pengampunan adalah kasih dan keadilan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kalau kita mau memuji muliakan nama Tuhan kita, maka mari kita mengikut keputusannya. Karena kita telah dianugerahi kasih Tuhan adalah karena ketidaktaatan umat Israel. Tetapi kita jangan menyombongkan diri dan sombong rohani merasa lebih kudus kalau orang lain belum diselamatkan. Dan ketika kita diselamatkan saat ini, marilah kita dengan rendah hati mensyukuri nikmat rahmat yang Tuhan berikan, yaitu pengampunan dan keselamatan yang kita terima, sembari berdoa supaya bahkan orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus juga pada akhirnya jiwa-jiwa mereka juga ikut mengaku bahwa Tuhan adalah juru selamat, Kristus adalah Raja, jalan menuju kehidupan. Selamat, percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas anugerah keselamatan yang Tuhan beri kepada kami, sehingga karena pengampunan-Mu kami dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan. Maka biarlah saudara-saudara kami, jiwa-jiwa yang belum mengaku Kristus adalah Tuhan, mereka juga dimenangkan dengan pertolongan Roh Kudus dan mendapat anugerah pengampunan yang dari Tuhan, dan pada akhirnya sama-sama mendapat mahkota kehidupan bersama dengan orang-orang percaya di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.